Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Eleven yang rilis di tahun 2025. Merupakan film misteri India yang menceritakan pembunuhan yang korbannya dibakar tanpa jejak. Disutradarai oleh Lokesh Ajals, Eleven 2025 dibintangi oleh Naveen Chandra sebagai tokoh utamanya. So untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah mobil sedan berwarna hitam memasuki hutan yang sangat gelap. Dan kemudian pria misterius turun dari mobil dan membuka bagasi belakang. Siapa sangka di dalam bagasi tersebut ada mayat seorang pria yang kemudian ditarik secara paksa, disenderkan ke sebuah pohon, disiram bensin, dibakar, dan inilah Eleven 2025. Berita mayat terbakar langsung viral dan tersebar luas ke seluruh India. Usut punya usut, kejadian tersebut berlangsung di hutan Avadi, daerah Chennai. Kawanan perampok bersenjata api melakukan perampokan di salah satu bank konvensional skala mikro. Pelaku yang berjumlah 5 orang menziarah habis uang tunai dan perhiasan emas. Wakil komisaris bernama Arafin berhasil melacak keberadaan pelaku yang bermarkas di salah satu gudang otomotif. Datang seorang diri, Arafin berhasil menghancurkan mereka semua. Scene flashback menunjukkan jika Arafin merupakan perwira yang sangat cerdas. Ia sudah bekerja sama dengan pihak bank menanamkan chip GPS ke salah satu perhiasan emas. Usut punya usut, aksi perampokan yang dilakukan para pelaku ternyata sudah berlangsung lama. Mereka selalu lolos dan akhirnya tertangkap setelah Arafin bertugas di kota Chennai. Komisaris memuji kinerja Arafin dan kemudian memberikan tugas yang lebih rumit. Arafin diperintahkan membongkar kasus penjualan obat-obatan terlarang yang sudah berlangsung lama. Dengan kemampuan yang dimiliki, tak butuh waktu lama Arafin berhasil menyelesaikan kasus tersebut. Bahkan salah satu kelompok bernama Eagle yang menciptakan obat terlarang dengan dosis tinggi berhasil dilumpuhkan. Obat terlarang yang diciptakan kelompok Eagle sangatlah berbahaya. Jika dikonsumsi 4-5 tablet bisa menimbulkan kelumpuhan otak atau lebih parahnya lagi meninggal dunia. Sementara di sisi lain, komisaris menugaskan perwira bernama Ranjit menyelesaikan kasus pembunuhan mayat terbakar. Namun karena pelaku jauh lebih lihai, Ranjit tak mampu menyelesaikannya. Bahkan setelah melakukan pembunuhan pertama, pelaku melanjutkan aksinya dengan membunuh 6 korban lainnya. Hingga sampai sekarang ini korban tewas berjumlah 7 orang dan Ranjit belum bisa mendapatkan petunjuk apapun. Komisaris akhirnya melimpahkan kasus pembunuhan mayat terbakar kepada Arafin. Didampingi wakil inspektur bernama Manohar, Arafin langsung melakukan penyelidikan. Investigasi pertama yang dilakukan adalah mendatangi semua lokasi pembunuhan. Dan pada akhirnya Arafin mengerti jika Ranjit tak bisa mendapatkan satu petunjuk pun. Ternyata pelaku sudah mengemas rapi semua pembunuhan yang dilakukannya. Dan ia melakukan hal tersebut di lokasi yang tidak terdapat CCTV. Kepolisian tidak dapat melacak pelaku lantaran ia sudah mengambil semua identitas korban yang dibunuh. Dan selain itu, menurut laporan forensik, pelaku sudah lebih dulu menembak kepala korban sebelum dilakukan pembakaran. Satu yang menarik dalam kasus ini, semua korban berusia 30-35 tahun. Mereka seumuran dan tidak mendapatkan penganiayaan sebelum kematiannya. இதெல்லாம் இறந்தவங்க ஐடென்டிட்டி வெளியே தெரியக்கூடாதுன்னு
Manohar, இந்த கேஸ் பத்தி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன? Di perjalanan pulang, Arafin berbincang panjang lebar tentang keluarga Manohar. Manohar mengatakan jika ia memiliki seorang putra berusia 10 tahun. Dan sejak meninggalnya sang istri, putranya terkadang dititipkan ke asisten rumah tangga mereka. Arafin cukup salut dengan prinsip Manohar yang rela menjadi single parents. Mencintai mendiang sang istri, Manohar berjanji akan merawat putranya dengan sangat baik. Saat pergi ke kantor, mobil dinas Arafin tiba-tiba saja mogok. Dan ketika ingin mencari taksi, wanita bernama Sanjana datang menawarkan tumpangan. 8 bulan silam, Arafin ternyata sudah pernah bertemu Sanjana di sebuah coffee shop. Kala itu Sanjana yang ingin menemui pria yang dijodohkan orang tuanya salah sangka dan mengira Arafin adalah pria tersebut. Namun siapa sangka Anjana malah jatuh cinta dengan Arafin. Dan 8 bulan sampai sekarang ini Anjana sering mengikuti Arafin kemanapun ia pergi. Arafin sebenarnya sangat risih dengan sikap Sanjana. Akan tetapi karena takut terlambat, ia pun terpaksa menerima tumpangan yang diberikan Sanjana. Malam hari di bawah hujan yang sangat deras, pria misterius keluar dari mobil mendatangi seorang pria yang duduk di halte bus. Menyerang menggunakan alat setrum, pria misterius membawa si pria menggunakan mobil sedan miliknya. Beberapa hari setelahnya, berita pembunuhan mayat terbakar kini kembali muncul. Dan sekarang pelaku melakukan pembunuhan tersebut di lokasi gedung mangkrak yang sudah tidak terpakai. Dokter forensik mengatakan jika pembunuhan kali ini mereka mendapatkan petunjuk penting, di mana di salah satu kaki korban terdapat pelat operasi yang memiliki nomor seri. Dokter menambahkan jika Arafin bisa mengetahui identitas korban berdasarkan nomor seri tersebut. Dan pada akhirnya Arafin langsung bergegas menemui dokter ahli yang bertanggung jawab. Di sisi lain, kejadian malang malah menimpa Ranjit. Ketika hendak pergi ke kantor, ia menabrak pembatas jalan sehingga mobil yang dibawanya oleng dan kemudian ia pun dilarikan ke rumah sakit. Dirawat beberapa hari, Arafin bertanya kepada dokter yang menangani. Dan dokter mengatakan jika Ranjit mengalami koma dan ia mungkin baru bisa pulih dalam beberapa bulan ke depan. Tiba di salah satu rumah sakit, dokter mengatakan jika plat operasi yang ditemukan baru diproduksi 1 tahun belakangan ini. Dan dari list pasien didapatkanlah 7 nama yang menggunakan plat operasi tersebut. Keluar dari ruangan, Arafin tanpa sengaja melihat Manohar berkonsultasi dengan dokter ahli jantung. Dan saat dikonfirmasi, dokter mengatakan jika Manohar memiliki masalah jantung dan harus segera mendapatkan transplantasi. Arafin bersama Manohar mengunjungi 7 list pasien yang kakinya tertanam pelat operasi. Dan setelah menemui 6 orang, mereka pun tiba di kediaman satu pasien yang tersisa. Pasien tersebut bernama Sudakar. Namun siapa sangka setelah berada di kediamannya, Arafin malah disambut Sudakar yang keadaannya baik-baik saja. Sudakar mengatakan jika ia tinggal bersama ayahnya yang menderita kelumpuhan. 6 bulan silam ia mengalami kecelakaan dan akhirnya dipasangkan plat operasi untuk proses penyembuhan. Bingung dengan semua yang terjadi, Arafin memutuskan pergi dari kediaman Sudakar. Namun siapa sangka beberapa hari setelahnya pembunuhan mayat terbakar kembali muncul. Pembunuhan yang dilakukan pelaku kali ini berada di luar kota Chennai. Dan berdasarkan polisi bernama Rajiv, ada seorang tunawisma yang sempat melihat keberadaan si pelaku. Tunawisma tersebut mengatakan jika pelaku turun dari mobil sedan menggunakan jaket hitam dan sebuah topeng. Ia mendatangi seorang wanita dan kemudian menyetrumnya. Wanita yang menjadi korban pembunuhan ternyata pernah menitipkan motornya di salah satu bengkel. Dan dari identitas yang tertinggal di jok motor diketahuilah jika wanita tersebut bernama Mira. Bersama Rajiv dan juga Manohar, Arafin kini telah tiba di kediaman Mira. Dan siapa sangka Rajiv mengatakan jika beberapa hari lalu Mira juga pernah melaporkan kehilangan anjingnya. Melihat tidak adanya bekas anjing di dalam rumah, Arafin menyadari jika Mira telah berbohong.
Dan di saat yang bersamaan Manohar juga mendapatkan petunjuk penting. Dari foto-foto yang terpajang di dinding terungkaplah jika wanita yang berada di hadapan mereka saat ini sebenarnya bukanlah Mira, melainkan saudari kembar Mira bernama Tara. Di kamar mereka berdua terdapat sebuah foto di mana keduanya pernah menjadi siswi di sekolah kembar bernama Twin Birds. Dan siapa sangka setelah melakukan pengecekan ulang di rumah Sudhakar juga terdapat foto yang sama. Pada akhirnya terungkaplah jika pria yang ditemui Vikram bukanlah Sudhakar, melainkan saudara kembar Sudhakar bernama Surendar. Masing-masing dari mereka diinterogasi secara terpisah, dan dari cerita yang disampaikan scene flashback kemudian diperlihatkan. Surendar mengatakan jika sebulan lalu ia mendapatkan telepon dari orang tak dikenal yang memberitahu kalau saudara kembarnya telah diculik. Orang tersebut memperlihatkan bagaimana Sudhakar disiksa dan ditawan di suatu tempat. Tara yang juga mengalami hal serupa mengatakan jika adik kembarnya diculik oleh pria bertopeng. Awalnya ia ingin melaporkan kejadian tersebut, namun si pria misterius mengancam akan membunuh Mira. Itulah mengapa ketika bertemu Rajiv di kantor polisi, Tara langsung merubah laporannya. Ia yang tidak tahu harus bilang apa akhirnya berbohong dan mengatakan jika anjingnya lah yang telah menghilang. Baik Tara maupun Surendar diperintahkan pergi ke suatu tempat jika ingin kembarannya selamat. Di sana mereka disuruh masuk ke dalam ruangan yang di dalamnya terdapat Sandra dengan wajah tertutup dengan karung goni. Melakukan video call dengan memperlihatkan kembaran mereka disiksa, pria misterius memerintahkan mengambil senjata api yang diletakkan di atas meja. Dan setelahnya senjata tersebut digunakan untuk menembak ke lapas Sandra. Siapa sangka sehari setelah penembakan tersebut, pria misterius mengirim sebuah video. Dan korban yang dibunuh Tara dan juga Surendar sebenarnya adalah saudara kembar mereka sendiri. Surendar sengaja berbohong lantaran takut dijadikan tersangka dalam kasus pembunuhan Sudhakar. Dan terkait plat operasi, Surendar mengatakan jika hal itu hanya kiasan agar seolah-olah dirinya mengalami hal yang sama dengan kembarannya. Dipenuhi rasa tangis, Surendar dan Tara mengaku jika mereka sangat terpukul dengan kematian saudara kembar. Apalagi melihat cara tewas mereka, keduanya merasa jika kehidupan sudah tidak ada gunanya lagi. Diperjumpakan di ruangan yang sama, Tara dan Surendar akhirnya mengingat momen di mana mereka bersekolah dahulu. Dan ketika ditanya adakah orang yang mereka curigai, keduanya menoleh ke salah satu siswa bernama Benjamin. Benjamin? Di sisi lain, Manohar mengatakan kalau ia sering melihat seorang wanita mengikuti Arafin. Dan ketika ditunjukkan fotonya, Tara langsung menyeletuk dan mengatakan jika wanita tersebut bernama Sanjana yang merupakan teman satu angkatan mereka. Arafin tiba di kediaman pemilik sekolah Twin Bird bernama Nyonya Santi. Beliau sangat terkejut mendengar pernyataan Arafin yang mengatakan jika 10 siswa kembarnya 8 diantaranya telah tewas terbunuh. Dan yang paling mengejutkan lagi, pelakunya adalah Benjamin. Ditunjukkan foto angkatan Tara dan Surendar, Nyonya Santi akhirnya menceritakan sebuah fakta di 23 tahun silam ketika sekolah Twin Bird berhasil didirikan. Bersama sang suami bernama Viswanath, Santi awalnya mendirikan sekolah seperti sekolah pada umumnya. Namun di suatu momen mereka kedatangan 6 pasangan siswa kembar yang mendaftar di tahun yang sama. 6 pasangan siswa kembar tersebut ternyata menarik perhatian media luar. Dan akhirnya sejak saat itu sekolah mereka dikenal dengan sekolah anak-anak kembar. Kesempatan emas yang datang tidak 2 kali langsung dimanfaatkan oleh Viswanath. Ia memutuskan mengganti nama sekolah menjadi Twin Bird yang dikhususkan untuk anak-anak kembar. Twin Bird menjadi tamu utama di turnamen catur nasional. Dan di sana yang menjadi juara umum adalah anak bernama Benjamin. Benjamin ternyata memiliki kembaran bernama Francis. Namun tidak seperti siswa pada umumnya, keduanya merupakan yatim piatu yang tinggal di trotoar jalanan. Bakat yang dimiliki Benjamin menarik perhatian Viswanath untuk menjadikannya siswa di sekolah Twin Birds. Dan setelah diberikan fasilitas serta tempat tinggal, Benjamin dan Francis setuju menerima tawaran tersebut.
Seperti saudaranya yang unggul di bidang catur, Francis ternyata juga unggul di bidang akademik. Ia sering menjuarai olimpiade dan semakin mengharumkan nama baik sekolah. Siapa sangka kelebihan yang dimiliki ternyata tidak diterima oleh teman-teman satu kelas. Mereka yang berjumlah 10 pasangan kembar sangat iri dengan kepintaran yang dimiliki Benjamin dan juga Francis. Dalam sebuah momen, Francis sangat bersedih lantaran teman-temannya membulinya sebagai anak yatim piatu. Dan Benjamin yang tidak terima langsung menghajar teman-temannya dengan sangat brutal. Dan pada akhirnya karena sikapnya, Benjamin mendapatkan teguran dari sekolah. Sebagai mantan juara catur, Santi sering melatih Benjamin dalam meningkatkan kualitas permainan. Dan dalam sebuah momen, Santi berhasil mengalahkan Benjamin 2 kali berturut-turut. Santi mengatakan jika permainan Benjamin seperti ini, pasti ia akan kalah telak di turnamen catur selanjutnya. Dan siapa sangka Benjamin malah meminta 1 pertandingan lagi. Dan hasilnya di pertandingan ketiga, Benjamin berhasil mengalahkan Santi dengan sangat cepat. Checkmate. Benjamin mengatakan jika ia sudah menganggap Santi seperti sosok ibunya sendiri. Dan sebagai seorang anak tidak mungkin ia mau mengalahkan dan membuat ibunya bersedih. Kepada Arafin, Santi mengatakan jika ia baru pertama kali menghadapi pemain catur seperti Benjamin. Kalau biasanya orang-orang memiliki 2 strategi, Benjamin memiliki 3 strategi yang bisa dijalankannya secara bersamaan. Intinya Santi mengaku kalau Benjamin adalah anak yang jenius. Selain memiliki strategi berpikir, ia juga memiliki keberanian untuk melindungi saudara kembarnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Satu yang menjadi permasalahan bagi Benjamin adalah penyakit bawaan Francis yang takut kegelapan, atau istilahnya nyctophobia. Francis selalu menangis histeris ketika berada di ruangan gelap atau padam listrik. Dan jika hal itu terjadi, Benjamin selalu sigap menenangkan saudara kembarnya. Kejadian tidak diinginkan terjadi ketika para siswa harus dibagi menjadi 2 kelompok, di mana 11 orang pertama masuk ke laboratorium kimia, sedangkan satunya lagi masuk ke laboratorium fisika. Siswa yang ada di laboratorium fisika ternyata mengetahui kalau Francis takut kegelapan, dan dengan isengnya mereka mengunci pintu dan mematikan saklar lampu untuk menakut-nakuti Francis. Kontak batin yang dirasakan Benjamin membuatnya berlari kencang menuju laboratorium fisika. Namun karena pintu ruangan terkunci dari dalam, Benjamin tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara di dalam sana, Francis tak henti-hentinya berteriak menangis ketakutan. Sampai akhirnya ia pun kejang dan membuat pembuluh darahnya terpecah. Dilarikan ke rumah sakit, dokter mengatakan kalau Francis sudah tiada. Dan sejak saat itu Benjamin merasa jika separuh hidupnya telah menghilang. Santi awalnya ingin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Namun Viswanat melarang lantaran takut merusak nama baik sekolah. Suster yang memiliki kedekatan dengan Benjamin paham betul jika mental Benjamin telah terganggu. Dan setelah berunding, Benjamin setuju diadopsi keluarga lain yang jauh dari kota Chennai. Sebelum benar-benar meninggalkan sekolah Twinbird, Benjamin menatap satu persatu 10 teman kembarnya dengan perasaan hancur. Ia kemudian pergi sembari menaruh dendam kepada mereka semua. Santi mengatakan tak lama setelah kejadian itu, bisnis sekolah mereka seperti mendapatkan karma. Tanpa sebab yang jelas, sekolah Twinbird hangus terbakar dan Viswanat merasa tertekan karena hal tersebut. Dilanda kebangkrutan yang tiada henti, Viswanat melampiaskannya dengan meminum minuman alkohol. Dan pada akhirnya karena kebiasaan buruknya, ia pun divonis kanker dan meninggal dunia. Kepada Arafin, Santi mengatakan jika ia sudah menganggap Benjamin seperti anaknya sendiri. Dan oleh sebab itu, ia pun bermohon agar Arafin tidak membunuh Benjamin atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Sebelum benar-benar pergi dari sana, Santi memberitahu alamat 2 pasangan siswa kembar yang masih selamat. Mereka adalah Anjani dan Sanjana, dan satunya lagi adalah Daren dan Diras.
Merasa salah satu dari mereka akan menjadi target selanjutnya, Arafin langsung bergegas menuju kediaman Sanjana. Dan di sana ia pun bertemu dengan saudari kembar Sanjana bernama Anjani. Awalnya Sanjana mengira kedatangan Arafin untuk membalas cintanya. Namun dengan sikap profesional, Arafin menjelaskan jika nyawa mereka sedang terancam. Pada akhirnya setelah berdiskusi, keduanya setuju dengan ide Arafin yang berniat menyembunyikan keberadaan mereka di kediaman Manohar. Di sisi lain, Arafin juga telah tiba di kediaman Deran dan juga Deras. Namun bertanya ke penduduk sekitar, keduanya ternyata sudah berganti alamat sejak 15 tahun silam. Menurut salah satu warga, Diran dan Diras memiliki seorang ibu yang berjualan di pasar Koembedu. Namun setibanya di sana, kios tersebut sudah dijual kepada orang lain. Dua pria yang kini telah menjadi pemilik baru juga mengatakan jika mereka tidak mengetahui di mana keberadaan Deran dan juga Deras berada. Beberapa hari selanjutnya, kepolisian mendapatkan kabar pembunuhan mayat terbakar yang korbannya merupakan seorang lelaki. Dan kepada komisaris, Arafin mengatakan jika yang terbunuh saat ini adalah Deran. Usut punya usut, siswa kembar yang dibunuh Benjamin semuanya berada di laboratorium fisika. Dan melalui scene flashback beberapa hari lalu, Tara dan Surendar mengaku kalau mereka berada di lab kimia, ruangan di mana Francis meninggal dunia. Intinya Benjamin ingin menghukum semua siswa yang ada di lab kimia. Mereka harus merasakan kehilangan saudara kembar seperti yang dirasakannya dahulu. Lantaran target Benjamin tinggal satu orang, komisaris memerintahkan Arafi agar tetap melindungi Sanjana dan juga Anjana. Namun siapa sangka Nyonya Sinta kembali memberikan petunjuk penting. Sinta mengatakan jika setiap tanggal di mana Francis berulang tahun, ia selalu melakukan ziarah. Dan sebelum meletakkan bunga, sudah ada bunga lain yang kemungkinan bunga tersebut berasal dari Benjamin. Kebetulan besok adalah hari ulang tahun mereka. Dan Sinta sangat yakin pukul 12 malam nanti Benjamin pasti akan melakukan ziarah ke makam Francis. Di sisi lain, Ranjit yang sudah sadar dari koma meminta Arafin datang ke kediamannya. Di sana Ranjit mengatakan jika kecelakaan yang terjadi kepadanya adalah perencanaan seseorang. Ranjit sempat mendapatkan telepon dari pria misterius yang mengatakan jika pembunuhan ke-8 telah selesai dilakukan. Dan tanpa menunggu lama, Ranjit langsung bergegas ke lokasi. Di tengah perjalanan, Ranjit sempat diserempet mobil sedan berwarna hitam. Namun anehnya, pria yang ada di dalamnya malah membawanya ke rumah sakit dengan tepat waktu. Pukul 12 malam, Arafin tiba di makam Francis dan melihat seorang pria berhoodie hitam datang membawa buket bunga. Dan siapa sangka pria yang ada di baliknya adalah Manohar. Manohar melakukan perlawanan dan langsung melarikan diri. Dan siapa sangka setelah tiba di kediamannya, Manohar langsung membawa Anjana menggunakan mobil sedannya. Arafin dan Sanjana segera melakukan pengejaran dan tibalah mereka di sebuah gudang tua yang diyakini sebagai lokasi pembunuhan. Dan sesampainya di sana, Arafin langsung ke lantai atas, sementara Sanjana mencari di lantai bawah. Bertemu Benjamin di lantai 2, Arafin langsung melakukan duel. Dan ketika merebut pistol yang terjatuh, Arafin berhasil mendapatkannya, namun Benjamin kabur ke dalam lift. Arafin mengatakan kepada Sanjana jika Benjamin akan segera keluar dari lift. Ia ingin melakukan pembunuhan kepada Anjana yang disekap di lantai bawah. Arafin melemparkan senjata dan memerintahkan Sanjana melakukan tembakan ketika pintu lift terbuka. Namun siapa sangka setelah pintu terbuka yang keluar hanyalah Anjana. Sanjana tidak menyadari jika yang ditembaknya adalah saudara kembarnya sendiri. Dan dengan perasaan penuh penyesalan, scene flashback beberapa menit lalu kemudian diperlihatkan.
Saat Arafin berhasil merebut pistol yang terjatuh, Manohar membaca sebuah tato yang ada di dada Arafin. Bertuliskan Francis. Arafin akhirnya mengaku kalau dirinya adalah Benjamin. Manohar tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya menyaksikan Benjamin membuka pintu lift yang di dalamnya terdapat Anjana. Dengan mulut dan tangan disekap, Sanjana yang tidak melihat ke arah depan langsung melepaskan timah panas sebanyak 2 kali. Setelah semua target berhasil dibunuh, Arafin dengan perasaan lega langsung menyerahkan diri. Dan Ranjit yang sudah tiba di lokasi langsung membawa Arafin ke ruang interogasi. Arafin akhirnya tidak bisa mengelak lagi dan dengan jujur ia pun mengatakan semua pembunuhan yang sudah dilakukannya. Setelah Francis meninggal dunia, Arafin alias Benjamin tidak pernah merasakan ketenangan dalam hidup. Yang biasanya ia selalu bergandengan tangan dengan Francis, kini hanya menjalani kehidupan seorang diri. Beranjak dewasa, perasaan tersebut semakin kuat. Dan akhirnya Arafin memutuskan menghukum semua siswa yang ada di lab kimia agar mereka merasakan perasaan sakit bagaimana kehilangan saudara kembar. Arafin melakukan banyak strategi hingga akhirnya ia menemukan 8 pasangan kembar yang merupakan teman sekelasnya dahulu. Tersisa 2 pasangan yaitu Deran dan Deras. Sanjana dan Anjana. Arafin akhirnya mendatangi sekolah Twin Birds untuk mendapatkan alamat mereka. Di pembunuhan ke-7 atau pembunuhan Sudakar, Arafin sebenarnya sedikit panik lantaran ditemukannya plat operasi. Dan takut Ranjit menemukan identitas korban, Arafin langsung membuat Ranjit masuk ke rumah sakit sehingga berkas dilimpahkan kepadanya. Di sisi lain, Arafin juga menyadari kalau anak buah Ranjit mengikutinya pasca pembunuhan Deran. Dan takut rencana pembunuhan ke-10-nya gagal, Arafin memasukkan strategi tambahan. Tanpa diketahui oleh siapapun, Arafin dengan suara berbeda melakukan panggilan ancaman kepada Manohar. Ia mengatakan agar Manohar berpura-pura menjadi Benjamin kalau tidak mau nyawa putranya melayang. Singkatnya, Manohar akhirnya menuruti permintaan tersebut. Ia berkunjung ke makam Francis dan kemudian menyekap Anjana di dalam lift. Namun satu yang tidak disadari oleh Arafin, Ranjit mengatakan kalau ia sebenarnya sudah mengetahui jika Arafin adalah Benjamin. Dan hal itu disadarinya ketika Arafin mengeluarkan mancis di kediamannya. Ketika mengalami kecelakaan, Ranjit sempat tersadar dan melihat mancis Benjamin di dekat persneling mobil. Dan ketika mengobrol dengan Arafin, Ranjit melihat mancis yang sama seperti milik Benjamin. Sore hari tadi ketika Arafin sedang bertugas, Ranjit diam-diam mendatangi kediamannya. Di sana Ranjit menemukan banyak pakaian kembar dan perlengkapan sehari-hari berjumlah 2 buah. Seperti anak kembar pada umumnya, Arafin ternyata selalu menyiapkan barang dan perlengkapan untuk saudara kembarnya yang sudah meninggal. Dan puncak dari investigasi, Ranjit menemukan foto mereka semasa kecil. Kepolisian akhirnya mengirim Arafin ke penjara. Dan di jumpa pers, 10 orang yang pasangan kembarnya telah dibunuh Arafin dipanggil menjadi saksi untuk di pengadilan nanti. Plot twist muncul ketika Deras tiba di kantor polisi. Ia mengatakan kepada Ranjit kalau saudara kembarnya Deran belumlah meninggal. Deran berada di penjara terkait kasus perampokan yang mereka lakukan beberapa bulan silam. Kembali ke awal film, ternyata gangster yang melakukan perampokan diketuai oleh Deran dan juga Deras. Ketika Arafin melakukan penggerebekan, Deras berhasil melarikan diri sedangkan Deran dijebloskan ke dalam penjara. Usut punya usut, ternyata semua korban pembunuhan tewas di hari ulang tahunnya. Ranjit bertanya kepada Deras kapan mereka berulang tahun. Dan Deras menjawab tengah malam nanti. Merasa mereka sudah masuk perangkap, Ranjit dan Manohar segera pergi ke penjara. Dan benar saja di sana Arafin sudah melakukan pembunuhan kepada Deran. Arafin akhirnya memberitahu kalau semua yang dilakukannya saat ini adalah strategi C. Flashback ke beberapa hari sebelumnya, 2 pria di pasar Koembedu dipaksa berterus terang dan mengatakan jika Deran berada di penjara. Dan petugas polisi yang menjebloskannya tak lain adalah Arafin.
Meletakkan mancis di dashboard mobil, Arafin mengatakan jika hal tersebut adalah bagian dari strategi C. Dan akhirnya strategi itu terpakai ketika mengetahui targetnya berada di penjara. Arafin sengaja mengeluarkan mancis di kediaman Ranjit agar Ranjit mencurigainya sebagai Benjamin. Namun agar tidak terlalu ketahuan, Arafin terpaksa melibatkan Manohar dalam rencananya. Setelah semua misinya selesai, Arafin alias Benjamin mengeluarkan 4 obat terlarang yang didapatkannya dari kelompok Eagle. Ia memutuskan mengakhiri hidup dengan menenggelamkan tubuhnya ke dalam bak air. Walaupun tidak diceritakan di dalam film, admin memiliki persepsi kalau tewasnya Arafin adalah bagian dari strategi C. Ketika meminum obat terlarang, bagian yang rusak di tubuh Arafin hanyalah otaknya saja. Flashback di mana Arafin dan Manohar pertama kali bergabung, Arafin sangat salut dengan prinsip Manohar yang menjadi single parents. Dan mengetahui masalah jantung yang dimiliki Manohar, Arafin berencana mendonorkan jantungnya kepada Manohar agar bisa merawat putranya dengan baik. So, mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.